Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jimmy Ferdinand Putra. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 2 Pamengpeuk. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudulkan Alam Sekitar Kita. Penulis Kong Elspir, penerbit PT Gading Inti Pratama, tebal halaman 62 halaman atau 62 lembar. Alasan saya memilih buku ini dikarenakan buku ini banyak menyimpan informasi mengenai hewan dan tumbuhan yang belum terjelaskan baik secara jenis maupun bagaimana ia bisa bertahan hidup dan tumbuh secara detail. Isi buku ini adalah menceritakan atau menjelaskan tentang kehidupan yang ada pada alam di sekitar kita. Sejarah bumi. Bumi terbentuk pada 4.600 juta tahun yang lalu, yang dimana pada saat itu cuaca masih sangat panas, suhunya masih sangat tinggi, sehingga kecil kemungkinan terjadinya hujan di saat itu. Selain itu, dahulunya sebagian besar daratan bumi bersatu menjadi satu lempeng. Kemudian makhluk hidup sederhana seperti kuman-kuman yang merupakan makhluk pertama yang hidup di perairan samudra pun muncul. Ia muncul sekitar 3.500 juta tahun yang lalu. Kemudian, hewan-hewan seperti mamalia, reptil, serangga, hingga hewan amfibi pun ikut bermunculan juga. Lingkungan. Alam di sekitar hewan dan tumbuhan disebut lingkungan. Terdapat banyak sekali lingkungan yang beragam. Keanekaragaman tersebut disebabkan oleh temperatur, jumlah cahaya matahari, dan juga curah hujan yang menyebabkan lingkungan menjadi beraneka ragam. Perubahan musim. Musim merupakan suatu masa dalam satu tahun. Musim merupakan satu masa dalam satu tahun dengan cuaca dan dengan kondisi cuaca dan temperatur yang berubah-ubah atau berbeda-beda. Oleh sebab itulah musim menjadi banyak jenis atau banyak musimnya, seperti musim kemarau, hujan, musim gugur, musim salju. Itu yang pada umumnya. Perubahan jangka panjang. Semua hewan dan tumbuhan yang tinggal di satu wilayah akan membentuk suatu komunitas. Tetapi, selama dalam jangka waktu yang lama, komunitas tersebut mendapat perubahan yang cukup nyata. Hal ini juga melibatkan rantai makanan. Siklus di alam. Siklus di alam terdiri atas unsur-unsur seperti air, oksigen, nitrogen, dan juga karbon. Kehidupan tumbuhan. Tumbuhan memerlukan energi untuk menumbuhkan akar, batang, daun yang pertama yang merupakan proses perkecambahan atau germinasi. Biasanya kita kenal sebagai proses pertumbuhan pertama. Juga tumbuhan tumbuh dengan kecepatan dan dalam waktu yang beda-beda. Kehidupan hewan. Hewan dapat berkembang biak dan menghasilkan keturunan mereka sendiri. Hewan-hewan memiliki anak dengan cara yang berbeda-beda. Ada hewan yang memiliki anak dengan cara bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar. Bahkan ada juga loh teman-teman yang bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Punah. Punah yaitu hilangnya keberadaan suatu spesies atau sekelompok. Yang berarti punah adalah hilangnya spesies atau sekelompok hewan dan tumbuhan. Ada beberapa macam hewan atau tumbuhan yang hampir punah atau terancam punah, yaitu seperti hewan badak Sumatera, terenggiling, bunga Rafflesia arnoldi, serta kantong semar dan masih banyak yang lainnya. Tinggal bersama manusia. Tinggal bersama manusia ini menceritakan atau menjelaskan bagaimana kehidupan hewan atau tumbuhan ketika hidup bersama manusia. Tentu saja mereka harus bisa beradaptasi, bukan? Tentu saja mereka harus bisa beradaptasi. Bahkan di antara mereka ada beberapa hewan yang kelaparan sehingga mengorek-ngorek sampah di pinggir jalan. Manusia dan parasit. Parasit adalah makhluk yang hidup pada makhluk hidup lainnya yang disebut inang. Kebanyakan parasit itu merugikan inangnya dikarenakan ia menyerap nutrisi atau memakan nutrisi dari tubuh inangnya. Contoh parasit seperti lintah yang menghisap darah manusia, cacing kremi yang tinggal di dalam usus manusia pada umumnya,
kutu binatang yang menyebabkan wabah Black Death pada era 1300-an yang menyebabkan puluhan juta orang mati di saat itu. Spesies yang terancam punah. Spesies yang terancam punah. Banyak spesies yang terancam punah di dunia ini, seperti contohnya kupu rimba orange, paus biru, dan beruang kutub, dan ada juga banyak lagi yang lainnya. Kebanyakan hewan-hewan ini diburu untuk dimanfaatkan oleh manusia, seperti kita ambil saja contoh paus. Paus itu diburu oleh manusia untuk diambil minyak dan dagingnya, seperti untuk kepentingan pribadi atau juga bisa untuk kebutuhan perdagangan. Menggambarkan makhluk hidup. Menggambarkan makhluk hidup artinya makhluk hidup bisa digambarkan atau dikelompokkan. Kelompok paling besar disebut kingdom. Kutub Antartika, kutub selatan. Antartika merupakan daerah atau wilayah yang tersusun atas daratan yang dikelilingi oleh samudra es yang luas. Antartika selalu diselimuti oleh salju atau es yang sangat tebal. Oleh karena itu, makhluk hidup sulit untuk bertahan hidup di sana. Arktik, kutub utara. Arktik merupakan daerah atau wilayah laut samudra es yang luas yang dikelilingi oleh bagian utara Amerika, Eropa, dan Asia yang disebut tundra. Di tundra musim panas dan musim dingin sangatlah berbeda. Sekian review buku dari saya.